Hyundai mempersiapkan R&D dan juga menambah investasi bateri segala macam, tapi yang bahan-bahan yang lain dan juga mengalihkan teknologi ke lokal juga, ini mungkin kami perlu kira-kira 2-3 tahun masa depannya. Tadi saya sudah sebutkan demand dan market size pun harusnya memang lebih besar daripada sekarang. Jadi memang kami kerjasama dengan pemerintah biar mendukung dan mendorong industri kendaraan listrik. Dan ini hanya bukan dari segi pabrikan saja, dan segi misalnya cek bateri itu charging sistemnya. Jadi memang dari pemerintah perlu mendukung dengan peraturan, misalnya gedung baru atau apartemen baru dan hotel dan gedung-gedung yang perlu dipasangkan charging system untuk mobil listrik. Jadi biar mungkin consumer waktu mau belanja, mereka juga nggak usah khawatir mungkin chargingnya di mana gitu, Pak. Oke, saya ingin ke Pak Bebin. Pak Bebin, terkait dengan transisi ini, tentunya ini akan berdampak pada industri otomotif konvensional yang sudah terlebih dahulu established. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Bebin? Kita nggak perlu khawatir dengan industri yang sudah ada, dengan produk konvensional yang sudah ada, karena kan jelas bahwa kalaupun nanti segala sesuatunya sudah dipersiapkan, peraturannya, regulasinya, perpajakannya, harga mobil listrik, saya pikir masih di kelas untuk segmen market middle up. Yang segmen market low itu masih memilih kendaraan-kendaraan berbahan bakar fosil. Jadi tidak perlu khawatir juga. Dan kalau kita lihat bahwa merek mana sih yang sebetulnya tidak siap dengan kendaraan listrik, semua juga di luar sana atau di prinsipalnya itu sudah punya kendaraan listrik. Paling tidak sudah punya kendaraan hybrid. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Pak Li, bahwa yang menjadi pertimbangan investor adalah market size. Market size-nya ini masih kecil. Jadi misalnya merek A itu sudah ada di Indonesia 30, 40, 50 tahun bahkan. Ada keengganan untuk sebagian modelnya beralih ke kendaraan listrik or hybrid. Kenapa? Market size-nya berapa kalau saya alihkan? Itu yang menjadi pertimbangan, karena biar bagaimanapun bisnis instingnya itu kan akan jalan dan tidak bisa serta-merta, ayo kita bikin sementara marketnya nggak jelas gitu ya. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Dan juga tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana dengan prasarananya untuk agar masyarakat yang memilih kendaraan listrik itu mempunyai keleluasaan. Seperti layaknya sekarang mereka memakai kendaraan berbahan bakar fosil, bisa mengisi bahan bakar di mana saja. Tadi sudah disampaikan bahwa gedung di rumah sakit, di mal, di bioskop, restoran, kafe, ada charging point. Itu akan sangat membantu, paling tidak secara psikologi, itu masyarakat merasa, oh tidak sulit kok untuk melakukan charging kendaraan. Jadi keinginan untuk beralih itu akan menjadi semakin besar. Saya melihatnya seperti itu. Dukungan infrastruktur juga diperlukan ya Pak Bibin ya. Terakhir untuk untuk Pak Ali, seperti apa sih Anda melihat tantangan yang mungkin masih akan bayangi kendaraan listrik di tahun 2022 ini, meskipun ada berbagai insentif yang digelontorkan, dan dari pandangan Anda sebagai pelaku industri, ada nggak sih insentif lain yang dibutuhkan untuk semakin mendongkrak penjualan kendaraan listrik di tahun ini?
Tadi saya sudah menjelaskan beberapa hal ya. Jadi memang dari pemerintah belanja duluan dan juga membuat infrastruktur biar memang menambah charging system. Dan memang ada pajak untuk load itu mungkin di beberapa daerah masih memang belum ada yang bisa jadi sampai 0%. Jadi beberapa hal yang itu bisa kerjasama dan seingat saya pemerintah benar-benar memang seriously mendukung industri kendaraan listrik ini. Jadi saya yakin ini memang makin lama makin demand juga menambah besar dan juga produsen juga akan memang menambah lagi dan khususnya di Indonesia memang mempunyai nikel, jadi memang dari hulu sampai hilir juga sudah siap. Jadi pasti Indonesia bisa menjadi pimpinan dan juara di dalam ASEAN sebagai memang industri kendaraan listrik. Jadi memang perlu kita memang bisa mendorong industri kendaraan listrik. Ini harusnya memang waktunya menang sama Thailand juga, menang sama yang negara yang lain juga.